Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomi Moneter Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait model Fleming dengan nilai tukar tetap. Artinya nilai tukar akan diusahakan tidak terapresiasi maupun terdepresiasi. Untuk itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah kebijakan merevaluasi dan atau kebijakan mendevaluasi mata uang itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana keseimbangan ekonomi makro ISLM bintang yang diketahui beberapa persamaan berikut ini. Pertimbangkan perekonomian terbuka kecil dengan nilai tukar tetap dan mobilitas modal sempurna adalah bagi berikut. C, D atau konsumsi domestik akan sama dengan 245 plus 0,67 Y. Investasi domestik adalah 225 minus 500 R. Pajak adalah 0. Sementara pengeluaran pemerintah atau government spending tidak diketahui. Net export sama dengan 85 min 0,07 Y min 65 E bar, di mana E akan ditetapkan dinilai 1,8 basis point. Eh, Money supply atau jumlah uang beredar adalah 600 dan tingkat harga sebesar 1, sementara real money balance untuk demand adalah 0,5 Y min 75 R. Diasumsikan bahwa perekonomian awalnya berada dalam keseimbangan jangka panjang sehingga kondisi non-arbitrase R sama dengan R bintang terpenuhi dan output berada pada tingkat full employment atau Y sama dengan Y. Nah, baik teman-teman, mari kita akan coba menentukan persamaan ISLM di mana Anda diminta untuk membiarkan kurva IS sebagai fungsi daripada G dan E dan Anda tidak perlu mensubstitusi nilai R-nya tentunya ya karena R-nya bersifat apa namanya continue. Nah, oke. Nah, kita coba dulu persamaan IS gitu ya. Jadi kita akan memodelkan persamaan S-nya, persamaan M, persamaan IS itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX gitu ya. Sementara persamaan LM itu adalah M per P gitu ya. M per P sama dengan fungsi daripada Y ya. Atau R fungsi R dan Y. Seperti ini bisa. Oke. Okay? Nah, kita sudah punya persamaan IS seperti ini, kemudian kita akan menyederhanakan beberapa agen di dalam ekonomi sehingga demikian Anda bisa menemukannya. Y sama dengan C-nya adalah 25 ditambah 0,67 Y ditambah dengan 225 min 500 Y ya, 500 R, sorry, 500 R, kemudian plus government spending G0 nggak ada, and then plus net ekspor adalah 85 min 0,07 Y min 65 E seperti ini. Nah, karena I-nya itu kemudian ditetapkan oleh Bank Sentral untuk direvaluasi maupun devaluasi sehingga I-nya kemudian Anda harus beri tanda untuk nilai tukar untuk membedakannya dengan nilai tukar yang lain ya. Nah, saya bisa tambahkan seperti ini dan kemudian kita bisa asosiasikan dan mensederhanakan angka dengan angka dan persamaan variabel seperti penghitungan aljabar sederhana yang Anda pelajari mulai SMP, oke? Okay? Nah, Y sama dengan 245 ditambah 225 ditambah 85 kemudian 555 ya. 555 ditambah dengan 0,67 Y dengan dikurangi 0,07 berarti tinggal 0,6 Y min 500 R gitu ya, min 500 R plus G gitu ya, plus G 0
min 65 E. Setelah itu Anda bisa menggantinya eh, dengan cara memindahkan Y ini ke ruas sebelah kiri. Hmm, Berarti kita akan punya persamaan baru Y dikurangi 0,6 Y sama dengan 555 dikurangi dengan 500 R ditambah dengan G6 dikurangi 65 E bar seperti ini. Eh, 65 E bar gitu ya. Dan setelah itu Anda bisa sederhanakan penghitungan yang ada di ruas kiri. Y dikurangi 0,06 berarti 0,4 Y sama dengan ini semuanya. 55 min 500 R plus G0 gitu ya. Min 65 seperti ini. Limanya kurang satu ya. Dan kemudian terakhir barulah semua ruas itu Anda bagi dengan 0,4 sehingga atau 0,4 pindah ruas ke ruas kanan menjadi seperti ini ya. Oke. 55 min 500 R plus GNL min 65 gitu ya. Bagi 0,4 seperti ini barulah Anda bisa mendapatkan persamaan Y. Ini limanya kurang satu yang ini. Oke. Yang persamaan Y itu akan sama dengan 1000 berapa? 387,5. Jadi masing-masing kita bagi dengan 0,4 ya. Dikurangi dengan berapa kalau 500 dibagi 0,4 itu berarti kita mendapatkan 1250 R gitu ya. Dan kemudian plus G, G besar dibagi 0,4 seperti ini dikurangi dengan 65 E dibagi 0,4 adalah 162,5 162,5 seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah persamaan IS-nya. Ini berarti persamaan IS-nya. Jadi, therefore persamaan IS-nya itu adalah sama dengan ini bisa Anda sendiri. Oke. Setelah itu kalau sudah Anda salin persamaan IS, barulah Anda bisa kerjakan persamaan LM-nya. Nah, persamaan LM itu berarti kita akan menggunakan unsur M dan P sebagai bagian daripada real money balance. Dan kita sama dengankan dengan ruas di kanannya, yaitu liquidity. Oke. Nah, berarti kita sudah punya persamaan LM di M, M-nya terus, dan P-nya sama dengan 1, sehingga kita punya persamaan M per P sama dengan 0,5 Y min 75. Kalau kita bisa substitusikan 600 per 1 itu 600, ya kan 600 per 1 sama dengan 0,5 Y min 75 R gitu ya, min 75 R. Dan kemudian kita hitung semuanya dengan lengkap 0,5 Y min 75. Dan pindahkan ruasnya ke ruas sebelah mana? Sebelah kanan ya, atau kiri misalnya begitu supaya mempermudahkan. Ya, saya pindah ke ruas kiri aja. 75 pindah menjadi plus 75 R sama dengan 0,5 Y seperti ini. Nah, barulah nanti Anda bisa migrasikan atau pindahkan 0,5 ke ruas kiri menjadi pembagian berarti 65 600 plus 75 per 0,5. Ini 75-nya ada R-nya ya, sorry ya. R ya, 0,5 sama dengan Y seperti ini. Atau Anda balik dulu Y-nya di depan, Y sama dengan 600 dibagi 0,5 gitu ya. Dan kemudian 75 Anda bagi dengan 0,5. Nah, ketemu 1200 ditambah 150 R. 1200 ditambah 150 R. Oke.
Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai persamaan. Ya. Jadi, therefore, oke, persamaan M itu adalah tidak lain adalah Y sama 1200 ditambah 150. Oke. Nah, identitas persamaan LM itu sendiri adalah dia tidak memiliki eh, faktor nilai tukar atau nilai tukar di konstan. Itu mengapa dalam diagramatisnya persamaan LM kalau dihadapkan pada nilai tukar maka bentuknya adalah konstan. Asumsi jadi sekaligus suku bunga itu sendiri bahwa itu kemudian akan menjadi 1200 itu sendiri. Nah, oke, setelah itu kita bisa lanjut ke soal berikutnya dengan asumsi bahwa untuk keluar atau global itu adalah 0,12. Temukan nilai keseimbangan pemberian yang dari ini. Kemudian tentukan nilai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk ini ceteris paribus dan temukan nilai keseimbangan C, I, dan NX terakhir gambarkan keseimbangan jangka yang ruang koma. Oke. Nah, berarti kita harus membuat grafiknya, terus kemudian membuat keseimbangannya itu seperti itu. Nah, sekarang kita punya ya teman-teman ya IS-nya tadi itu saya copy paste aja dari sini. Ya. IS-nya seperti ini. Oke, berarti kita sudah pakai diketahui R-nya itu sama dengan 0,12. Kemudian IS-nya itu sekian. Terus LM-nya dan LM-nya itu adalah tolong nulisnya bukan sama dengan tapi adalah seperti ini dari dua ya. Dan, sama dengan hanya miliknya Yes. Oke. Uh, adalah seperti ini. Nah, berarti step-step yang bisa kita lakukan adalah kita mensubstitusikan nilai R-nya ke dalam masing-masing persamaan ini. Nah, mari kita lakukan langkah pertama, substitusi nilai R ya ke dalam fungsi yang paling sederhana. Nah, tetapi bisa langsung menemukan ya kan, nilai Y. Itu mana? Berarti LM kan jawabannya. Oke. Berarti kita substitusi R sama dengan 0,12 ke dalam LM. Oke. Sehingga kita akan punya LM itu sendiri adalah Y sama dengan 1200 ditambah dengan 75. R-nya adalah 0,12. Sehingga kita akan punya keseimbangan Y karena akan sama dengan uh, bar berapa Y seperti ini. Itu tidak lain adalah nilai LM sendiri. Berapa nilainya? 1200 ditambah 0, ditambah 75 uh, kali 12 ya. Berarti ketemu nilai eh, 12 eh, 18 ya. 1218. Oke. Nah, setelah itu ini nilai Y-nya sekian sudah ketemu kita bisa substitusikan ke eh, yang kedua. Step kedua adalah substitusikan Y ya, apa namanya dan N ke dalam fungsi IS, oke. Dalam fungsi IS-nya. Nah, berarti kita bisa substitusikan dulu teman-teman. Berarti IS itu sendiri adalah tadi ini saya copy paste aja. Seperti ini. Dan kemudian Y-nya tadi adalah 1218 sama dengan 1387,5 dikurangi dengan 1250 dikali dengan 0,12 ditambah dengan G0 per 0,4 gitu ya. Dikurangi dengan 162,5 kali E-nya adalah nilai tukar yang ditetapkan tadi adalah apa ya? Tadi berapa kira-kira? 1,8. Oke. Nah, 1,8.
tadi kok nggak disubstitusi sekalian? Kenapa? Nah, untuk IS itu karena kita ingin menggambarkannya ke dalam diagramatis sehingga E-nya jangan disubstitusikan dahulu untuk soal A ya. Ya, jadi ini akan kita substitusi untuk menentukan nilai keseimbangan. Oke. Nah, berarti sekarang kita sudah punya seperti ini persamaan, kita bisa perhitungkan nilai-nilai ini, pindah ruaskan kemana terserah kalian. Coba kita pindahkan ke ruas apa namanya kiri semuanya ya. Kita pindahkan ke ruas kiri. Tapi sebelum itu bisa kalian perhitungkan dulu kira-kira nilainya berapa. Atau langsung dipindahkan saja juga tidak. Oke. Dikurangi dengan 1387,5 ditambah dengan 1250 dikali 0,12 itu berapa kalau kita hitung ya. Kita hitung dulu 1250 dikali dengan 0,12 itu adalah 150. Jadi ini pindah ruas 150 seperti ini. Langsung saya pindahkan aja ya biar mempermudah. Plus ini pindah ruas min jadi plus ya 162,5 dikali 1,8. Kita hitung dulu 162,5 dikali 1,8 itu 292,5. Jadi plus 292,5 sama dengan G6 per 0, seperti ini. Oke. Nah, berarti kita bisa hitung dulu ini nilai-nilai semuanya ini. Berarti sekarang kita punya eh, 1218 dikurangi dengan 1387,5 ditambah dengan 150 ditambah dengan 292,5. Seperti ini ketemu 273. Oke. Ketemu 273 sama dengan G0 per 0,4. Oke. Nah, kita pindahkan 0,4-nya berarti G0 itu sama dengan 273 dikali dengan 0,4 gitu ya. Nah, berarti akan ketemu nilai berapa berarti kalau Anda kalikan teman-teman? Saya hitung manual 109,2. Nah, ini berarti pengeluaran pemerintah yang harusnya dilakukan pada saat nilai tukar sebesar 1,8 dan suku bunga sebesar 12%. Oke. Nah, berikutnya berarti yang ditanyakan apa? Nah, hitunglah juga nilai keseimbangan C dan NI dan NX-nya juga. Oke, berarti kita hitung C, I, dan NX-nya ya. Berarti keseimbangan eh, kita cari fungsi ini tadi adalah menentukan ya kan cari nilai G ya kan keseimbangan keseimbangan C-nya itu berarti eh, C sama dengan berapa tadi teman-teman persamaan C-nya bisa kita tuliskan dari sini ya C-nya tadi ya ini atau Anda salin dari sini 245 ditambah 0,7 245 ditambah 0,67Y seperti ini. Kita bisa substitusikan C-nya sama dengan 245 ditambah 0,67. Y-nya tadi adalah 1218. Oke. Nah, kita bisa dapatkan nilai berapa ini C-nya? Kira-kira teman-teman. Eh, berarti C-nya adalah 245. 245 ditambah 0,67 dikali dengan 1218 seperti ini. Ya, berarti ketemunya adalah 1061,06. 1061,06 seperti itu. Itu adalah keseimbangan C-nya. Nah, selanjutnya berarti kita tentukan keseimbangan eh, I-nya berapa ya. Keseimbangan I berarti investasi itu sendiri adalah fungsi investasinya sendiri itu adalah 225 dikurangi 500 R ya, berarti gampang ya. 225 dikurangi 500 L
eh, karena Y-nya juga tidak masuk ke dalam I, sehingga kita bisa nyatakan I-nya secara langsung. 225 dikurangi 500 dikali dengan R-nya tadi adalah 0,12. Oke, nah 0,12 kali 500 berarti kita dapat 225 dikurangi 500 dikali 0,12 seperti ini. Oke, berarti ketemu 165 untuk ininya. 165 dan kemudian kita tentukan nilai keseimbangan dari NX-nya. Keseimbangan NX-nya berapa? Berarti NX sama dengan berapa tadi NX-nya? Kita cari NX-nya 85 min 0,07 Y min 65. Ya. 85 min 0,07 Y min 65 E kan gitu ya. Nah, E-nya adalah E bar. Berarti kita bar E seperti ini. E seperti ini. Eh, kita nyatakan NX-nya, berarti NX-nya adalah 85 dikurangi 0,07 Y, gitu ya, Y-nya adalah 0,2, sorry, Y-nya adalah 12, 18 tadi, minus 65 dikali dengan 1,7. Nah, ini nanti kalian bisa dapatkan nilainya 85 min 0,07 dikali dengan 12 dikurangi dengan 65 dikali dengan 1,7. Ya, NX-nya adalah di negatif, oke, negatif eh, 117,26. Oke. Min 17,26. Oke. Jadi, kesimpulannya Anda bisa dapatkan beberapa nilai-nilai ya, dari sini. Jadi, therefore, eh, pengeluaran pemerintah adalah sebesar 109, tadi 109, apa? 109,2, kemudian konsumsi sebesar 1061,06, ya. Investasi sebesar berapa? Sebesar 165, ya. Dan eh, neto ekspor sebesar min 107,26. Artinya defisit, ya. Defisit. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, Anda bisa menentukan soal berikutnya.